Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, para ikhwah dan akhwat, para thulabil ilmi yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kembali kita bersua dalam rangka untuk talabul ilmi asy-syar'i yang insyaallah taala merupakan jalan bagi kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Di antaranya adalah bentuk perjalanan kita menuntut ilmu adalah dengan mendengarkan majlis ilmu atau kajian ilmu ini, yang mungkin ada yang dekat, ada yang jauh. Seorang akan dibalas, dihitung tingkat ibadahnya, amalnya sesuai dengan tingkat kelelahannya. Semakin jauh orang datang menuntut ilmu, maka akan semakin besar ganjarannya si Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat, para thulabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita, yaitu syarah salah satu usul, di mana kita sudah menjelaskan dalam pertemuan kita yang lalu tentang pengantar dari kitab ini, masih awal-awal kitab ini, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Apa yang masih ingat masalah sebut? Nggak terkena le, lalu lupa, dia lupa nak terkena ya. Apa masalah itu? Pertama adalah al-ilmu. Ilmu apa saja yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Tiga dasar ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Dan ilmu ini kelak nanti akan ditanya di alam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Pertama adalah ma'rifatullah, itu mengenal Nabi. Yang kedua, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal nabinya. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Tiga inilah landasan-dasar ilmu yang wajib kita ketahui. Sedangkan yang ilmu yang lain itu mengikut kepada yang tiga ini. Pertama, ma'rifatullah, itu mengenal Allah. Ma'rifatul Nabi, ma'rifatul din Islam bil adillah, itu dengan dalil. Telah kita jelaskan kemarin tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah ini
pengenalan yang bagaimana? Apakah sebatas ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Banyak orang tahu ketika tanya Tuhannya Allah. Akan tetapi dalam kewajiban dan praktek dia sebagai hamba Allah tidak nampak. Maka pengenalan bukan hanya sebatas pengenalan yang membuahkan al-qabul, yaitu menerima yang Allah perintahkan. Menerima dalam hati terhadap apa yang Allah perintahkan. Menerima syariatnya, tunduk di atas syariatnya, berhukum di atas syariatnya. Ini yang menerima tadi. Jadi bukan sebatas mengenal Allah itu, tahu bahwa Tuhan Allah, tapi wajib seorang yang mengaku menerima atau ma'rifatullah, dia harus menerima syariat yang Allah turunkan, tunduk berhukum dengan hukum yang telah Allah tentukan, yang dibawa oleh Rasulnya. Kemudian kita juga sudah menjelaskan cara mengenal Allah itu dengan apa kemarin? Ya. Ayat dengan ayat. Ada dua macam ayat. Pertama apa namanya? Ayat syar'iyah. Apa itu ayat syar'iyah? Ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang kedua adalah kauniyah. Dua ini. Tidak mengenal Allah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Tapi mengenal Allah adalah dengan mengenal di mana kabar tentang Allah tadi dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Hai sekalian manusia, wa'budu rabbakum, sembah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Allah mengkhabarkan dirinya bahwa dia Rabb, dia yang telah menciptakan. Dia mengkhabarkan tentang sifatnya. Allahu 'alal 'arsy istawa. Dia yang mengenalkan dia yang beristiwa, itu bersemayam di atas arsy. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang ma'rifatun nabi, mengenal nabi. Mengenal nabi tidak sebatas siapa nabimu, nabiku Muhammad, di mana dia lahir, di kota Makkah, siapa nama bapaknya dan ibunya. Bapaknya adalah Abdullah, ibunya Aminah. Bukan sebatas itu saja. Kalau itu banyak anak-anak TK tahu, ya. Anak SD tahu. Orang kafir pun juga tahu. Kalau sebatas mengenal data-data tadi. Tapi yang dimaksud mengenal ini, kata Syekh Utsaimin, mengenal ini adalah ma'rifatun tastazim qabul. Ya. Ma'rifah atau mengenal yang menuntut untuk menerima yang datang darinya. Ini menuntut menerima yang datang dari Allah. Membawa di mana tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Apa saja berita yang dikhabarkan oleh Nabi, bagi seorang yang mengenal nabinya, dia harus membenarkan. Tidak boleh dia mendustakan. Masuk akal baginya, tidak masuk akal, wajib baginya untuk tasdik, membenarkan berita-berita yang dikhabarkan. Kemudian melaksanakan perintahnya, imtithalu amrihi fima amal, mentaati perintahnya, ya, menjauhi larangannya. Ini orang yang mengenal Nabi itu, perintahnya ditaati, larangan dijauhi. Perintah berupa sunnah yang wajib, yang sama nilainya dengan wajib. Kemudian sunnah yang mustahab,
yang sifatnya anjuran. Ya, sunnah itu ada yang sunnah memang begitulah Nabi melakukannya, tidak melenceng dari itu, bahkan dianggap wajib. Ada sunnah yang sifatnya anjuran seperti salat sunnah, tahiyatul masjid, ya. Itu sunnah yang sifatnya anjuran. Kemudian berhukum dengan syariatnya. Mengenal Nabi berhukum dengan syariatnya. Kemudian tidak beribadah, ya tidaklah menyembah Allah melainkan sesuai dengan syariatnya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana telah kita jelaskan, yaitu ma'rifatu din Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil. Banyak di antara kita yang mungkin kalau ada buya berdoa, pula nampung tangan pula. Ketika ditanya kenapa kita ikut nampung tangan, ya, angkat tangan, ya buya berdoa mod itu. Nah, dalilnya buya. Dalil itu bukan buya, tapi dalil itu adalah apa yang dikatakan oleh Nabi. Dalil itu apa? Qala Allah wa qala Rasul, itu yang dalil. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, itu yang dalil. Dalil bukan perkataan nenek moyang kita. Kenapa kamu melakukan ini dulu? Ini ambo, gaya ambo modek itu dulu. Maka itu bukan dalil. Kalau itu jadikan dalil, ya maka fatallah akibatnya. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Dalil itu apa? Petunjuk. Petunjuk itu namanya dalil. Dengan adanya dalil tadi, terarahlah kita. Tahu jalan, ya, kalau lambu-lambu dari Padang menuju Solo, ya. Mana jalan yang ke Alan Panjang, itu dengan dalil. Mana jalan yang ke kota Solo, itu dengan dalil, ada petunjuknya, ya. Bayangkan untuk urusan dunia saja ada petunjuk yang akan, ya, yang kita lalui. Apalagi urusan akhirat. Ya, urusan akhirat petunjuknya jelas. Agama Islam telah kita jelaskan. Islam secara umum adalah Islam yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Secara umum, semua nabi dan rasul membawa agama yang namanya al-Islam. Akan tetapi ketika kita bicara tentang Islam, agama kita Islam, maka berarti yang dimaksud adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam yang dibawa oleh para nabi terdahulu tidak lagi, ya, cocok dan layak untuk kita, karena sudah disempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad. Maka Islam itu sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka semua agama-agama Nabi terdahulu dengan diutus Nabi Muhammad, maka wajib beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Itu tiga tadi, ya, tiga ilmu yang wajib untuk kita ketahui, dan ini terus, ya, nanti akan dijabarkan tentang Islam itu apa, iman itu apa, beriman kepada Allah itu apa, beriman kepada Nabi itu apa, akan lebih dijelaskan secara detail pada kajian-kajian berikutnya. Kemudian setelah kita mengenal, ya, tiga macam ilmu tadi yang kelak akan ditanya oleh malaikat mungkar nangkir, tiga tadi, maka butuh hal yang wajib lagi setelah itu, al-amalu bihi, beramal dengannya, mengamalkan ilmu tadi, di mana
Amal itu adalah buah dari ilmu. Ilmu yang tidak diikuti dengan amal, maka ilmu yang tidak berbuah, tidak ada buah ilmu tadi lah. Makanya orang-orang Yahudi banyak ilmunya, banyak ilmu tentang Taurat. Tapi Yahudi tadi ilmu hanya sebatas ilmu saja, sampai di kepalanya, tapi nak sampai ke hatinya dah. Ya, akhirnya ilmu tadi tidak diamalkan. Makanya kita kalau punya ilmu, ilmu itu bukan hanya sebatas dihafal, dipahami dan diamalkan. Itu ilmu tadi. Maka wajib beramal dengan ilmu. Karena amal tadi itulah kita katakan buah dari ilmu. Jika tidak beramal, maka ilmu tadi tidak akan membuahkan. Faman amila bila ilmin faqad syabaha an-nasara. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia menyerupai Nasara. Beramal tanpa ilmu menyerupai siapa? Nasara, Nasrani. Wa man alima wa lam ya'mal faqad syabaha al-yahud. Siapa yang berilmu tanpa amal, ilmunya tidak ada beramal, maka dia menyerupai Yahudi. Karena Yahudi itu dimurkai oleh Allah, karena dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia melenceng dari ilmunya. Oleh karena itu Syekh Shalih Fauzan ketika beliau menjelaskan surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka beliau mengatakan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka ini adalah dia mengikuti perilaku dari orang Nasrani. Setiap orang berilmu tanpa amal, ilmunya ada tapi tidak beramal, maka dia mengikuti perilaku Yahudi. Kemudian yang ketiga, kewajiban seorang muslim yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu tadi. Islam adalah agama dakwah. Coba kalau tidak ada dakwah, mungkin untuk apa masjid dibangun ini kalau tidak ada dakwah sini? Kalau salat saja. Islam berkembang melalui dakwah. Alhamdulillah dakwah sunnah sekarang tersebar sampai ke pelosok-pelosok daerah. Alhamdulillah. Maka setelah beramal untuk diri kita, maka kita wajib untuk mendakwahi. Dimulai dakwah itu dari mana? Al-aqrab fal-aqrab, dari orang paling dekat dan orang yang dekat dari kita. Siapa yang paling dekat itu yang kita ajak. Ibda' binafsik, mulai dari dirimu, kemudian baru keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Adibuhum wa allimuhum. Itu tafsirannya. Didiklah mereka dan ajari mereka. Jauhkan mereka dari apa yang akan masuk, jalan yang akan masukkan dia ke surga. Jalan yang akan masukkan mereka ke neraka dijauhi, jalan yang mendekatkan ke surga dekat. Dia mendekat kepada jalan yang mendekatkan dia ke surga. Maka Islam adalah agama dakwah. Kan tapi dakwah wajib didahului dengan ilmu. Ilmu dengan syariat Allah. Apabila dakwah tidak dibangun di atas ilmu, maka dakwah itu akan berjalan di atas kejahilan, kebodohan. Oleh karena itu dalam surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah, Aku menyeru ke jalan Allah. Ini menyeru itu ke jalan Allah, bukan jalan kelompok,
bukan jalan organisasi. Wa ad'u ila Allah, mengajak ke jalan Allah, bukan ke jalan yayasan. Yayasan itu hanya wasilah. Nah, kita hidup di negara hukum, mengajak ke jalan Allah. Ya, ada basirah dan di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ana, aku dan orang mengikutiku di atas ilmu. Oleh karena itu seorang dai wajib dia mengetahui ilmu syar'i. Seorang yang berdakwah wajib mengetahui ilmu syar'i. Bagaimana cara dia berdakwah, kemudian bagaimana kondisi yang didakwahi. Wajib dia untuk mengetahui tadi. Dan dakwah itu punya keutamaan yang besar. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh seseorang dapat hidayah disebabkan engkau, maka itu lebih melebihi daripada kamu mendapatkan onta merah. Onta merah itu di masa Nabi itu unta yang paling mahal harganya, kendaraan termahal pada waktu itu. Kok kini namu itu apa mobil yang paling mahal? Pak Idam tahu tu. Orang tua Ferrari. Lebih dari yang disebutkan tadi. Kalau disebabkan kita orang mendapatkan hidayah, petunjuk Allah, mungkin dia hidayah masuk Islam, mungkin hidayah kepada sunnah, maka lebih baik bagi kamu daripada mendapatkan onta merah. Ini keutamaan dakwah tadi. Bahkan dakwah merupakan sebaik-baik kalimat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang paling baik perkataannya melainkan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah. Kemudian yang keempat yang wajib untuk kita ketahui dan kita pahami, as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar di atas al-adha, sesuatu yang menyakiti dalam dakwah tadi. Ketika kita mengamalkan agama Islam, mengamalkan sunnah Nabi, itu akan banyak cemoohan. Contohnya kalau awak berjanggui saja, janggui. Ada cik orang kalau awak berjanggui di kampung-kampung kau, yang sama awak jo kambing ni. Ya. Ini cemoohan. Maka tak boleh awak tinju orang tadi dah. Dia dikeceknya ke kambing. Tak boleh kita tinju. Tapi kita sabar. Rasulullah SAW dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy majnun, sahir, tukang sihir. Bagaimana tukang sihir? Karena Nabi itu memisahkan antara ayah dengan bapaknya. Ya, anak dengan ibunya. Nah, satu beriman, satu kufur, menyihirnya. Majnun, gila. Tapi Nabi bersabar. Nah, oleh karena itu dalam dakwah yang akan kita amalkan untuk diri kita saja itu butuh kesabaran, apalagi ketika mengajak orang lain. Butuh kesabaran. Maka Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun, bayangkan. 23 tahun butuh kesabaran. Dan ingat, Allah itu bersama orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar bagaimana? Bersamanya tadi menguatkan, menolong, itu bersama tadi. Allah akan menolong, membantu orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bersama di sini adalah at-ta'yid wan nasru, menguatkan, menolong, membantu. Kalau kita bersabar, maka insya-Allah Allah akan tolong, Allah akan bantu. Demikian juga penuntut ilmu, antum belajar di pondok sini butuh kesabaran. Suatu saat akan datang jemu, ya nak?
Ada enggak masalah ilmu kalian? Ada. Malas saja, malas menghafal, malas maunya tidur aja. Maka butuh kesabaran. Sabar ini adalah dibutuhkan dalam semua hal, semua perkara, apalagi dalam menjalankan agama Allah, apalagi berdakwah, mengamalkan agama, butuh kesabaran. Contoh mendengarkan pengajian, jadi pendengar yang baik saja butuh kesabaran. Ustaz pernah dalam satu majlis ada jemaah tu terus wanta mencari jam ni pengenanya. Ya. Akhirnya saya tanya, "Bapak lah mau nak kajian bo? Kok bapak mencari jam aja malunya?" Alun lah itu. Nonton bola kuat 2 jam 3 jam nonton bola tu. Nak mau ngantuk tu. Betul tak? Betul kan? Kenapa mendengarkan kajian baru 5 minit saja? Lama kuat-kuat. Ya, Bu. Dengan pengajian baru 5 minit sajalah untuk ngantuk. Di rumah nak mau lalok betul. Aneh. Tapi kalau kamu saji mendengar pengajian sebentar sajalah mengantuk betulnya. UBA ada daging dia buya kau. Ya, itu butuh kesabaran, itu godaan. Asal godaannya. Apabila kita terjadi seperti itu, berarti kita ada penyakit. Buat hati kita. Bah, kok kini kamu kalau kamu saja menang pengajian mengantuk mentombok. Ada penyakit itu. Bersihkan. Istighfar kepada Allah. Mungkin kita banyak dosa. Atau mungkin tadi makan banyak benar. Ya, mengantuk mentok. Cek, ya, periksa diri kita. Kenapa saya ketika mendengarkan kajian ya mengantuk? Tapi sampai di rumah hilang kantuk kau. Lewat saja pintu masjid ini lah hilang kantuk. Ini penyakit. Perlu kita obati penyakit tadi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mungkin kita berdosa, banyak dosa. Bapak ibu para tulabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi 4 hal yang wajib diketahui. Dalilnya dijadikan dalil adalah surah Al-Asri, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Apa kata Imam Syafi'i tentang mengomentari ayat ini? Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu. Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah melainkan surat ini, maka sudah cukup surat ini ya mencakup semua aspek yang dibutuhkan dalam agama. Bukan ya, artinya inti agama itu ada dalam surat Al-Asri. Apa inti agama? Ilmu, amal, ya, dakwah, sabar. Ada dalam surat Al-Asri. Kemudian Al-Imam Bukhari juga mengatakan, membuat bab dalam kitabnya, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Kenapa beliau membuat bab ini? Karena memang ilmulah yang harus kita pelajari dulu, baru kita beramal. Karena beramal tanpa ilmu, maka akan banyak kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Maka mesti ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka berilmulah bahwa tidak ada ilah berhak sembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah terhadap dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Maka dia memulai dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhi surah lakafathum.
Ditafsirkan oleh Syekh Utsaimin lakafathum ini maknanya apa? Bahwa surat ini sudah cukup bagi manusia sebagai anjuran untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Karena mencakup apa? Al-iman, amal saleh, dakwah, sabar. Walaysa muraduhu anna hadhihi surah kafiyah lil khalqi fi jami' syariah. Bukan maksudnya surat ini cukup bagi makhluk dalam semua bentuk syariat, tidak. Tapi surat ini cukup memotivasi manusia untuk berpegang teguh kepada agama Allah. Itu maksudnya. Lakafathum. Motivasi. Makanya bisa kita lihat para khatib sering membaca surat ini dalam khutbah-khutbahnya, karena kandungannya yang sangat dalam sekali. Li'anna al-aqil, karena orang yang berakal, yang punya ilmu, ketika mendengar surat ini atau membacanya, maka mesti dia berusaha untuk mengikhlaskan dirinya, melepaskan dirinya dari kerugian, yaitu dengan bersifat dengan 4 sifat: al-iman, amal saleh, kemudian saling mewasiatkan dengan kebenaran, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Ini 4 sifat ini. Iman, amal saleh, kemudian berwasiat dengan kebenaran, berwasiat dengan kesabaran. 4 sifat inilah memberikan motivasi bagi manusia untuk menegakkan amal saleh. Jadi dari ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, maka Imam Bukhari menyatakan wajib memulai dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Wajib kita mulai suatu dengan ilmu, baru kita beramal. Kita banyak amal-amal ibadah yang dilakukan tanpa ilmu, hanya sebatas ikut-ikutan. Akhirnya amal itu kosong dari petunjuk Allah, tidak berkualitas amal tadi. Kenapa? Karena jauh dari ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan dikatakan Nabi dalam sunnahnya, lalu para ulama membahasnya. Itulah dia ilmu tadi. Ilmu bukan perkataan orang banyak. Ilmu bukan kebiasaan atau tradisi yang berkembang. Tapi ilmu itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Itulah yang ilmu tadi. Maka Syekh mengatakan manusia wajib berilmu terlebih dahulu, kemudian yang kedua beramal. Di ilmu dan amal digandeng, bukan beramal dulu, tapi berilmu dulu. Lalu kalau ada sekiranya orang tidak pandai salat, umpamanya, belajar dulu. Dia tetap salat, tapi dia baca apa yang dia ketahui. Mungkin Fatihah aja dibacanya dulu, sesuai dengan kemampuannya. Lalu belajar terus. Wahunaka dalil akli, ada dalil akal secara teori menunjukkan ala annal ilm, bahwa ilmu itu wajib dilakukan sebelum berkata dan beramal. Wadzalika, demikian itu, li'annal qaul awil amal, karena perkataan atau amal tidak akan sahih dan tidak akan diterima sampai amal itu sesuai dengan syariat. Ya. Amal tidak akan sahih dan tidak akan terima melainkan sesuai dengan syariat. Wala yumkin an ya'lam insan, tidak akan mungkin manusia itu akan mengetahui bahwa amalnya sesuai dengan syariat illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Ya. Tidak mungkin tahu dia. Ya, tidak akan mungkin seorang mengetahui amalnya, ini amal saya sesuai dengan syariat, kecuali dengan
ilmu setelah dia pelajari, lah dia belajar. Maka orang-orang yang mempelajari ilmu, mengkaji ilmu, insyaallah kualitas ibadahnya semakin mantap dan kuat. Tapi kalau dia tidak belajar, ya tidak mau meningkatkan ilmunya, tidak mau mempelajari ilmu, maka dari kecil sampai dewasa sampai tua akan seperti itu juga. Tidak akan bertambah. Nah, oleh karena itu, bila kita melihat konsep salaf itu memang ilmu itulah. Maka yang dalam salah satu kitab dikatakan bahwa ilmu itu merupakan pokok dari pemahaman yang diajarkan Nabi. Kalau tidak ada ilmu, jelas bagaimana kita akan beramal. Tidak akan mungkin manusia akan mengetahui amalnya sesuai dengan syariat illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Akan tetapi di sana ada sesuatu yang bisa diketahui secara fitrah oleh manusia. Apa itu? Bi anallah ilahun wahid. Allah itu ilah yang satu. Karena tak akan mungkin kalau ilah itu yang sembah itu banyak, tak akan mungkin. Karena nanti kalau ilah itu banyak, yang satu ya mengunggulkan dirinya. Kalau ilah itu banyak, akhirnya bertengkar. Tuhan itu akan bertengkar kalau dia banyak. Tapi dengan ilahun wahid, maka dia akan kokoh, ya, akan kuat. Karena hadza qad fatara, karena itu mengakui adanya ilahun wahid, maka ini merupakan fitrah manusia, fitrah dalam kesucian manusia. La yahtaju ila anak, tidak butuh kepada beban dalam mempelajarinya. Adapun masalah-masalah juz'iyah, itu masalah-masalah yang detail, ya, maka butuh kepada mempelajari dengan sungguh-sungguh dan betul-betul ikhlas dalam mempelajarinya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para tulabul ilmi, itulah dia tadi, ya, penjelasan tentang 4 perkara yang wajib kita ketahui yang terrangkum dalam surat Al-Asri. Dan juga tadi juga Syekh membawakan perkataan Imam Bukhari dalam bab yang dibuatnya, bab al-ilmi qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Masuk apa tu? Ya. Hanya azan lanjut ayat. Baik. Azan al-muazzin. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah wajib bagi kita mempelajari 3 masalah. Syekh mengatakan, ya'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Jadi Syekh dalam metodenya mengajarkan selalu mendoakan murid-muridnya agar dapat rahmat dari Allah, ya. Yajibu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma talati hadhihi masail. Selalu belum membuat angka-angka, ya, tadi 4 wajib dikatakan 4 perkara. Kenapa dibuat angka-angka ini? Untuk memudahkan para murid-muridnya mengenal, menghafalnya. Jadi kalau kita mengajar itu jangan persulit orang untuk, ya, jangan persulit untuk memahami, mudahkan dalam memahami sehingga murid-muridnya bisa paham. Maka di sini sebutkan angka-angka, ya. Nabi juga demikian. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhi 7 perkara, 7 sekarang. Jadi ingat 7 tadi. Ini metode Nabi juga mengajarkan metodenya, menunjuk kepada angka-angka tadi agar mudah diingat. Jadi
Syekh mengatakan wajib ala kulli muslim wa muslimah, wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim wanita mempelajari 3 masalah dan beramal dengannya. Apa yang 3 itu? Ya, yang pertama, annallaha khalaqana, Allah yang menciptakan kita dan beri rezeki kita, warzaqana, ya, walam yatrukna hamalan, dan tidak membiarkan sia-sia. Bal arsala ilaina rasula, bahkan beliau mengutus kepada kita seorang rasul. Ini yang pertama. Kita ulang lagi, ya. Yang pertama yang wajib ketahui, annallaha khalaqana, Allah yang menciptakan kita. Kenapa lagi tadi? Warzaqana, memberikan rezeki. Kemudian walam yatrukna hamadan, tidak membiarkan sia-sia, ya, tanpa jelas tujuan, tak. Tapi ada rasul. Bal arsala ilaina rasula, bahkan dia mengutus kepada kita seorang rasul. Yang pertama, kita catat dulu. Kemudian yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu, Allah tidak reda untuk dipersekutui. Allah tidak reda kalau hambanya mempersekutuinya atau buat syirik dalam beribadah kepadanya. Tidak reda Allah. Ini yang kedua. Apalagi yang kedua, Allah tidak reda jika hambanya mempersekutuinya. Allah tidak reda kalau kita berbuat syirik. Ya. Sedangkan yang ketiga, anna man ata'a rasul, siapa yang mentaati rasul dan mentauhidkan Allah, siapa yang mentaati rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kita ulang lagi, yang ketiga ini baru kita syarahkan sehingga cepat. Siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya berwala atau mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah karib kerabat sendiri, ayah umpamanya, saudara. Kalau dia menentang Allah dan Rasulnya, tidak boleh dicintai atau berwala kepadanya. Baik, jelaskan satu persatu dulu, ya, 3 tadi dari sisa waktu yang ada. Annallaha khalaqana, Allah yang berikan kita, Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Bisa kita melihat bahwasanya Allah telah menciptakan kita dari tanah. Walladzi khalaqakum min tin, menciptakan dari tanah, kemudian ditetapkan ajal yang telah ditentukan. Banyak ayat-ayat yang menyatakan Allah yang telah menciptakan kita. Kalau Allah tidak berkehendak untuk, ya, menciptakan kita, yang tidak lahir kita. Kalau manusia pertama ciptakan dari tanah, sedangkan berikutnya Allah menciptakan dari tetesan mani. Itu pun tidak setiap semua orang yang jadi. Walaupun hidup berkeluarga, jika Allah belum menakdirkan seorang itu punya anak, ya, berarti belum ada takdir baginya. Maka Allah yang menciptakan secara dalil, baik dalil itu dalil sam'i, ya, dalil akal. Bisa kita melihat dalam surat At-Tur ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, tanpa ada yang menciptakan? Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan? Ini ada 2. Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Yang ini tidak mungkin. Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan? Ini juga tidak mungkin. Berarti yang mungkin apa? Allah yang menciptakan.
Tidak mungkin manusia terjadi dengan sendirinya. Kemudian warazaqana, Allah yang berikan kita rezeki. Rezeki itu bukan karena bos atau induk semang. Induk semang enggak. Allah yang bagi rezeki. Ini wajib kita yakini. Innallaha huwar razzaq dzu quwwatin matin. Allah itu yang maha pemberi rezeki. Kita hukum asalnya kita tak punya apa-apa. Dia yang berikan kita rezeki. Lahir ke dunia tanpa membawa apa-apa. Seiring dengan pertambahan usia kita, dari bayi menjadi remaja, menjadi dewasa, Allah berikan pintu-pintu rezeki. Bisa beli rumah, bisa beli motor, beli mobil, dan beri kebutuhan-kebutuhan. Dalam akidah kita, keyakinan kita bahwa itu adalah rezeki dari Allah. Nahnu narzuqukum. Makanya dilarang membunuh anak. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu lantaran takut miskin. Apa kata Allah setelah itu? Nahnu narzuqukum. Kami yang berikan rezeki kalian. Wa iyyakum, rezeki mereka. Karena ada orang takut kalau banyak anak, ya banyak anaknya, takut nak makan. Sekarang ini sungguh sangat mengherankan kita. Di saat generasi sekarang, ya, pendidikannya lah tinggi sampai S1, S2, takut banyak anak. Dulu orang tua-tua kami sekolah rakyat, kami SD, anaknya banyak. Tak Zul, berapa orang tu? Masya Allah. Kini karena ditakut-takuti oleh banyaknya tersebar media, banyak anak, banyak masalah kan, tidak yakin pada anak itu adalah rezeki dari Allah. Makanya dilarang untuk menggugurkan anak. Ya. Wala taqtulu auladakum, membunuh ini bukan hanya membunuh, ya, muqaddimah dari membunuh tadi juga diharamkan. Jangan kamu bunuh anak kamu lantaran takut miskin. Di mana pada masa jahiliyah, apabila lahir anak laki-laki, takut sekali orang tua miskin. Karena anak laki-laki itu zaman jahiliyah mabihan. Lahir anak perempuan merah padam mukanya. Kenapa? Karena anak perempuan itu masa jahiliyah aib. Jadi aib. Ya, malu mereka kalau lahir anak perempuan. Datang Islam, diutus Nabi, maka mereka semuanya mulia. Laki-laki dan wanita orang termulia, akan tetapi kedudukan mereka dalam hal tertentu tidak sama. Nah, kini banyak pula orang menyamakan laki-laki polisi sama aja. Dalam hal kedudukan mereka berbeda. Walaysa dzakaru kal untha. Tak sama laki-laki dengan wanita. Memang nanti sama-sama masuk surga. Dan ada hak-hak yang sama diberikan. Namun dalam tanggung jawab dan beban itu beda laki-laki dengan wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Jadi Allah yang berikan rezeki kepada kita. Baik dari dalil Al-Quran kita dapatkan, dari sunnah juga demikian. Rezeki itu Allah yang menetapkan. Walam yatrukna hamalan bal asala ilaina rasulah. Allah tidak membiarkan kita hamalan. Hamalan itu ditafsirkan oleh Syekh, yaitu sia-sia atau tidak ada beban, tidak diberikan balasan kebaikan ketika berbuat baik, ya, tidak diberikan siksaan ketika berbuat dosa. Bukan demikian. Hilanglah hikmah Allah kalau sekiranya manusia ini diciptakan tanpa ada tujuan. Oleh karena itu Allah utus seorang rasul. Bal arsala ilaina rasula. Allah utus rasul. Sungguh sangat
bahagialah kita. Bukti cintanya Allah kepada hambanya, Allah utus seorang Rasul. Bayangkan, kita lahir ke dunia ini, lalu tidak ada yang memberikan petunjuk, atau hanya mengandalkan akal saja. Rusak. Betapa banyak orang yang hanya mengandalkan akal atau kecerdasan menjadi perusak di negeri kita ini. Kenapa? Karena kehidupannya jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Negeri dijual mungkin. Negara aku bisa dijual. Nyakanya saja jalan-jalan. Banyak memakan hal-hal yang tidak dihalalkan. Maka butuh seorang Rasul. Nah, ketika Rasul telah tiada, diwariskan ilmu Rasul tadi kepada para ulama. Nah, makanya ulama itu dikatakan innamal ulama'u warathatul anbiya. Nah, ulama itu pewaris nabi. Mudah-mudahan lahir di sini nanti calon-calon ulama ya. Ulama itu pewaris nabi. Para nabi tidak mewariskan tidak mewariskan harta. Lam yurithu dinaran wala dirhaman. Nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Bayangkan, menjelang ajal ketika Nabi SAW meninggal masih ada hutang beliau kepada orang Yahudi. Nabi berhutang, bayangkan. Apa hutang Nabi? Apakah Nabi berhutang itu beli kendaraan mewah? Tidak. Nabi berhutang karena beli makanan, bayangkan, untuk makan. Betapa susahnya hidup Nabi. Jadi Allah tidak membiarkan kita hidup begitu saja, tapi ada yang arahan, ada petunjuk. Bal arsala ilaina rasula. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaatinya akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Ini kuncinya. Siapa yang taat kepada Rasul, dia akan masuk surga. Siapa yang mengingkarnya, durhaka kepadanya, akan masuk neraka. Ati'ullah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taati Rasul, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Wa may yuti'illah wa rasulah, dalam ayat lain, siapa mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajrimin, dia akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim. Wa may yuti'illah wa rasulah, banyak ayat-ayat yang menjelaskan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dia takut kepada Allah dan bertakwa, fa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka beruntunglah seorang hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ini dalam surat An-Nisa ayat 69. An-Nisa 69, siapa mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itulah orang-orang yang bersama yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang Allah beri nikmat? Para nabi, orang-orang siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Nah, kemudian jaminan bahwa umat Nabi Muhammad ini akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini kata Nabi, setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Sahabat langsung mendengar kata enggan tadi, langsung bertanya sahabat, faqila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan tadi? Sagan cerowaannya. Apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang durhaka kepadaku, itulah orang yang enggan. Dalam riwayat lain, wa man asani dakhalan nar. Dalam riwayat lain, wa man asani faqad aba. Nah, ini menunjukkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Bahwa tidak ada, kalau tidak ada nabi, tidak ada rasul, tentu tidak ada pula ulama. Namun Allah Subhanahu wa taala maha hikmah. Allah utus rasul. Namun rasul tiada, tadi kita katakan diwariskan ilmu rasul tadi kepada para ulama. Oleh karena itu, siapa yang dikatakan ulama tadi? Ulama itu adalah orang yang mewarisi ilmu yang diajarkan oleh Rasul. Kalau sekiranya yang diajarkan ulama tadi bukan ilmu yang diajarkan oleh Rasul, maka bukanlah ulama. Ilmu tentang akidahnya, tentang ibadah, tentang muamalah. Kemudian yang ketiga, Allah tidak reda untuk dipersekutui dalam beribadah kepadanya. Tak redha Allah kalau hambanya menyekutuinya. Karena sama-sama kita ketahui bahwa kesyirikan merupakan induk dari segala dosa. Jadi masing-masing itu ada induknya. Induk dosa dan maksiat syirik. Induk ketaatan tauhid. Kalau dua ini, ya, seorang berbuat syirik, induk dosa telah dilakukannya, maka apapun amal yang dilakukannya nanti, jika dia tidak taubat, tidak ada gunanya. Makanya, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, sia-sia amalmu. Tidak ada guna amal kita. Oleh karena itu, kesyirikan merupakan hal yang paling ditakuti oleh Nabi dan para sahabat. Takut buat syirik. Maka Nabi Yakub takut, khawatir anak keturunan beliau berbuat syirik. Dengan dia berdoa agar dijauhkan semua dari kesyirikan. Allah tidak reda dalam kepada hambanya yang berbuat syirik, tidak pula malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak pula Nabi yang diutus. Maka Syekh menjelaskan kepada kita dari hal yang wajib atas kita mengetahuinya adalah Allah tidak reda terhadap hambanya yang buat syirik dalam beribadah kepadanya. Dialah satu-satunya yang berhak disembah dan ibadahi. Berdoa kepadanya, meminta kepadanya, tawakal kepadanya, berserah diri kepadanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tiga hal tadi yang wajib kita ketahui. Siapa mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka dia tidak boleh, ya, mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Siapa contohnya? Orang-orang yang mentauhidkan Allah tidak boleh mencintai Yahudi, tidak boleh mencintai orang kafir. Wajib mencintai orang-orang mukmin. Kalau dia memang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mentauhidkannya, maka dia harus berwala atau berloyalitas kepada al-mu'minun, orang-orang mukmin, bukan kepada al-kafirun, bukan kepada orang kafir, tapi adalah kepada orang-orang mukmin. Meskipun itu kerabat mereka sendiri. Ketika mereka, ya, tidak mencintai Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak dicintai. Mereka tidak dicintai. Nabi pun tidak akan bisa menyelamatkan keluarganya yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nabi tidak bisa menyelamatkan paman beliau Abu Talib, meskipun beliau sayang kepada Nabi. Pembelaannya kepada Nabi sangat luar biasa, tapi beliau tetap katakan masuk ke dalam neraka. Bahkan Nabi begitu cintanya dia kepada orang tuanya, beliau ingin memohonkan ampun terhadap dosa ayah. La astaghfiranna lak, pasti aku akan mohonkan ampun kepada engkau. Turunlah ayat yang menafikan
bahwa orang-orang musyrikin tidak bisa didoakan untuk diampuni. Maka lil mu'minin ayastaghfiru al musyrikin. Tidaklah layak bagi orang mukmin untuk memohonkan ampun orang-orang musyrik. Nabi diizinkan untuk menziarahi kuburan ayah ibunya, tapi tidak diizinkan untuk memohonkan ampun kepada untuk orang tua beliau. Jadi masalah persoalan tauhid dan kesyirikan dua hal yang berlawanan, tidak akan pernah bersatu. Tauhid dan syirik, bid'ah dan sunnah tidak akan pernah bersatu. Dua hal yang berlawanan tadi. Masing-masing sudah jelas sasarannya dan tujuannya. Jadi Allah, ya, man ata'a Rasul, siapa mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya berwala, ya, atau mencintai orang yang mentauhidkan Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya? Al-Mujadilah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qaumai yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai, ya, yuwaduna man haddallah, mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun kerabat kalian, walaupun mereka kerabat, ya, anak-anak, saudara, istri, ya. Jadi kalau satu kaum itu memang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia akan membenci orang yang membenci Allah dan Rasul. Ini namanya al-wala wal bara, loyalitas dan bara. Bara itu melepas diri dari segala bentuk kemusyrikan. Ayat ini menjelaskan kepada kita berwala atau mencintai orang tentang Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwa ma fi qalbil insan, apa yang ada pada hati manusia dari iman, ya, kepada Allah dan Rasulnya, lemah. Li'annahu laysa minal akli, bahwa bukanlah itu hal yang masuk akal kalau sekiranya manusia mencintai sesuatu sedangkan yang dicintai itu musuhnya. Maka mungkin masuk akal dia mencintai yang cinta itu musuh Allah, ya. Mencintai orang kafir, menolong mereka, ya, dalam kekafiran mereka, dalam kesesatan mereka. Oleh karena itu, ini wajib menjadi perhatian bagi kita, sehingga kita betul-betul menjadi seorang mukmin yang benar. Jelas kecintaan kita kepada siapa, kebencian kita kepada siapa. Kita cinta kepada orang mencintai Allah dan Rasulnya, kita benci kepada orang benci Allah dan Rasulnya. Ini adalah dia pembahasan kita yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, saya ulang lagi sebelum diakhiri. Ada 3 tadi yang wajib diketahui. Yang pertama apa tadi? Allah itu khalaqana, menciptakan kita, warzaqana, memberikan rezeki, kemudian tidak membiarkan kita sia-sia tanpa ada petunjuk, tanpa dibalas kebaikan kita, tanpa dihukum dosa-dosa kita. Kalau begitu Allah tidak mungkin. Allah maha hikmah. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Allah utus Rasul sebagai bukti bahwa Allah itu adalah hakim. Allah utus seorang Rasul. Siapa yang mentaatinya ke masuk surga, yang mendurhakannya ke masuk neraka, yang mendurhakannya ke masuk neraka. Yang kedua apa? Allah tidak rida dipersekutukan, tidak senang Allah. Persekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar. Kemudian yang ketiga, siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkannya, tidak boleh baginya, ya, untuk mencintai orang yang tentang Allah. Nah, ini namanya al-wala wal bara, ya, realitas kita. Kalau dia memang seorang mukmin yang benar, pasti dia mencintai orang mukmin, tidak akan mau mencintai orang kafir. Nah, sekarang kita melihat orang sangat senang dengan orang kafir, produk-produk mereka pun senang, ya.
Pakaian-pakaian mereka pun senang dibeli. Filem-filem mereka, gunting rambut mereka. Ya. Kita melihat sekarang tontonan film Korea segala macam. Senang mereka. Kalau memang adalah orang mukmin yang benar, yang diarahkan dengan benar, tidak akan demikian. Pasti membenci bentuk-bentuk kekufuran tadi. Membencinya. Tetapi ketika keimanan tadi ya tidak dasar dengan ilmu, akhirnya mereka menyenangi pola-pola orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terhindar dari demikian dan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita kepada kebaikan, jalan yang diridai oleh Allah dan cintanya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.